ayah kandungnya itu ibu kandungnya di mana. Dalam hal sudah bercerai, kemudian kita lihat kembali apakah ayah kandungnya itu betul-betul sayang, atau sekali-sekali ayah kandungnya kesel ke ibunya dan dilampiaskan ke anaknya. Tapi pertama ayahnya itu yang pasti adalah ayahnya tidak bermoral sampai keinginannya dilakukan walaupun akhirnya anaknya harus berkorban jauh, dan anak itu pasti akan teriakkan pada saat itu. Tapi tetap ayahnya tidak peduli. Pelampiasan seksualnya dianggapnya lebih penting daripada menghalangi rasa sakit dari anaknya atau rasa takut dari anaknya. Kita bayangkan gini, seorang anak kecil, jelas tambah kecil, tambah trauma fisiknya. Jadi ini ada masalah fisik dan ada masalah psikologis. Fisiknya sendiri itu juga jelas akan lebih besar karena anak itu masih kecil. Kemudian fisik itu berhubungan lagi dengan trauma psikologis yang dirasakan, rasa sakit yang dirasakan sebagai sesuatu yang luar biasa, dan akhirnya berakibat pada trauma yang sifatnya seumur hidup. Jadi seorang anak tidak bisa berpikir, tidak akan berpikir panjang, tapi dia hanya melihat bahwa bapak saya menyakiti saya. Maka orang-orang terutama yang mirip dengan bapaknya akan sangat ditakuti. Bisa juga mirip dalam tubuhnya, itu juga bisa ditakuti. Mirip dalam, ya mungkin juga terhadap semua pria akan juga ada rasa takutnya. Untuk menghilangkan secara 100% itu sulit, tapi yang bisa adalah mengurangi. Jadi yang melatih juga atau yang memberikan pengarahan untuk mengurangi itu juga sangat bersabar, karena hasilnya juga secara sangat bertahap, sehingga terkadang yang mencoba untuk mengatasinya terkadang terasa bosan juga, kok gak ada hasilnya, seolah-olah padahal hasilnya itu ada, tapi kecil, dan akhirnya kalau kecil terus saja dilakukan maka akan berkurang. Dia adalah nanti pada saat menikah bagaimana, berani nggak dia menikah, atau dengan rasa yang sangat takut. Di situ akan terjadi bahwa kalaupun dia berani, mungkin memilih seorang pria yang barangkali lemah lembut sekali, jadi bukan sesuai dengan apa keinginan sebenarnya, tapi lebih dalam hal keinginan ya, tapi dengan syarat tidak terlalu menakutkan bagi dirinya. Jadi kalau anak itu terus saja berulang-ulang, artinya dia akan tetap saja mengenang rasa sakitnya, mengenang trauma, jadi membayangkan trauma yang ada. Ya sekarang trauma itu apalagi pada anak sebesar baru 5 tahun, jelas trauma itu pasti akan besar. Sekarang kita lihat bahwa pada umumnya sekarang manusia itu tidak bermoral seperti dulu-dulu. Kemudian kita lihat banyak hal di mana orang itu banyak kekecewaan. Kekecewaan itu bisa menambah sifat amoralnya. Jadi tidak bermoral, kemudian mungkin ada suatu keinginan seksual. Keinginan seksual itu tiba-tiba muncul, normanya tidak ada atau kurang, akhirnya ke anak pun akhirnya akan dipakai untuk melampiaskan kondisi seksualnya. Jelas itu memang sangat miris sekali, tapi inilah fakta yang ada. Jadi sekarang kita lihat bahwa moral manusia pada umumnya itu memang turun moralnya. Jadi otomatis hal semacam ini yang dulu mungkin orangnya atau bapaknya akan membatasi, tapi di sini batas itu otomatis berkurang karena moralnya tidak ada. Sudah
tambah sulit ya, karena ya sekarang sudah batasnya itu sudah keterlaluan. Bukan terhadap anak pun kita lihat cukup banyak orang tua yang siap membunuh anaknya. Jadi betul-betul tidak ada rasa perikemanusiaannya. Jadi karena tidak ada rasa perikemanusiaan, maka muncul hal-hal yang tidak berperikemanusiaan. Jadi moral dari masing-masing harus diatasi. Tapi bagaimana mengatasinya? Keadaan yang stres yang dirasakan oleh manusia pada umumnya pada saat sekarang sudah begitu berat, sehingga akhirnya otomatis membuat dirinya kurang merasa kemanusiaan terhadap orang lain.